Baik, untuk kelanjutan materi yang kemarin, eh, kita telah mengenal yang namanya definisi kalimat, dan sekarang kita akan belajar jenis kalimat. Jadi untuk jenis kalimat, nanti kita akan mengetahui dua jenis kalimat. Yang pertama adalah verbal, dan yang kedua adalah nominal. Kita masuk ke bagian yang verbal dulu. Jadi kalimat verbal itu adalah kalimat yang memiliki makna kegiatan. Jadi kalimat tersebut ada aktivitasnya. Nah, untuk kalimat verbal itu nanti ada yang bermakna aktif, di mana kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan. Dan yang kedua, kalimat verbal bermakna pasif, itu bermakna subjeknya dikenai kegiatan. Jadi nanti ada perbedaan arti dari kata kerjanya, kalau aktif melakukan dan kalau pasif itu terkena atau dikenai kegiatan. Nah, kita perhatikan contoh di situ ada John studies English. Jadi John ini sebagai subjek, studies itu adalah predikatnya atau verbnya, dan studies itu adalah sebuah aktivitas. Maka kalimat ini memiliki makna kegiatan atau aktivitas. Jadi untuk kalimat contoh yang pertama adalah jenis kalimat verbal. Dan kita identifikasi untuk maknanya, ketika maknanya bermakna melakukan, berarti ini adalah jenis kalimat verbal yang bermakna aktif. Terus yang kedua adalah my brother is walking in the park. Dan di sini juga ada kegiatannya ya, yaitu is walking, berjalan. Dan maknanya juga bermakna aktif karena kegiatan ini dilakukan oleh si objek. Jadi kegiatan berjalan itu dilakukan oleh si objek my brother. Nah, selain kita bisa mengetahui kalimat verbal yang bermakna aktif dari segi artinya, kita juga bisa mengetahui kalimat ini adalah kalimat verbal bermakna aktif dari penggunaan verb. Nah, biasanya kalau untuk verb yang aktif itu menggunakan verb pertama, baik itu verb pertama yang biasa dan verb pertama yang ditambah s atau is. Selain itu juga bisa menggunakan verb kedua, verb ketiga maupun verb satu ing. Nah, untuk verb ketiga itu sebelumnya nanti ada tambahan kata kerja bantu have, dan kalau verb satu ing nanti ada penambahan to be terlebih dahulu. Dia Anda bisa membuat kalimat verbal aktif dengan salah satu dari jenis kata kerja aktif tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. A book is taken by me. Di sini ada kegiatannya is taken, diambil. Ini termasuk kalimat verbal, tetapi ini kalimat verbal yang bermakna pasif karena subjeknya dikenai atau terkena kegiatan diambil. A ball was played by John yesterday. Bola dimainkan oleh John kemarin. Ini juga termasuk kalimat verbal yang bermakna pasif karena di sini kata kerjanya bermakna dimainkan. Untuk mengetahui ini adalah kalimat verbal yang aktif maupun pasif, kita bisa mengetahui dari subjeknya. Umumnya kalau kalimat verbal aktif itu subjeknya orang. Dan kalau verbal pasif itu umumnya subjeknya benda mati. Selain itu yang paling penting adalah kata kerja yang digunakan. Jadi kata kerja verb aktif tadi menggunakan verb satu dan lain sebagainya. Kalau verb yang bermakna pasif itu nanti menggunakan to be diikuti verb ketiga, dan setelah verb biasanya diikuti oleh kata keterangan seperti by, sebagai yang in, at, menggunakan kata keterangan preposisi maupun keterangan yang lainnya lagi seperti yesterday, today, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah untuk mengenal jenis kalimat yang pertama yaitu verbal sentence. Sekarang kita masuk ke jenis kalimat kedua yaitu nominal sentence. Nominal sentence itu kalimat yang tidak bermakna kegiatan. Jadi ketika kalimatnya tidak ada makna kegiatannya itu termasuk kalimat nominal.
Contohnya adalah John is in the class. John sedang berada di dalam kelas. Di situ nggak ada makna aktivitasnya. Oleh karena itu, kita harus menyisipkan kata kerja bantu yang jenis to be. Itu menggunakan kata kerja bantu yang is karena pelakunya orang ketiga tunggal. John is. Nah, in the class itu bukan sebuah kegiatan ya, karena itu adalah keterangan tempat. They are very happy. Itu juga termasuk kalimat nominal. Oleh karena itu, kata kerja yang digunakan adalah to be, are. Ini are digunakan karena pelakunya itu jamak atau lebih dari satu. Very happy itu adalah kata sifat. Happy kata sifat. Oleh karena itu ya harus ditambah to be untuk membuat kalimatnya bisa berdiri. Mr. Afif is a teacher. A teacher itu juga bukan sebuah kegiatan. Jadi kita tambahkan kata kerja bantu untuk menyambung subjek dengan objeknya yaitu a teacher. They were here with me. Here itu juga keterangan tempat. Mr. Agung itu kata benda. Jadi kesimpulannya kalimat nominal adalah kalimat yang tidak bermakna kegiatan dan nanti kata kerjanya menggunakan kata kerja bantu to be. Sekarang kita lihat pola nominal sentence. Jadi polanya pertama ya subjeknya. Subjek itu menggunakan orang, nama-nama orang atau bisa menggunakan pronoun I, you, we, they, he, she, it. Terus diikuti to be. Dan yang paling penting adalah setelah to be harus diikuti kata yang bukan sebuah kata kerja. Nanti bisa ditambah kata sifat, kata benda maupun kata keterangan. Contohnya tadi yang di atas. Anda bisa mengidentifikasi untuk komplemennya. Komplement itu adalah objek. Kita akan belajar mengidentifikasi jenis kalimat, apakah kalimatnya verbal ataukah nominal. Cukup lihat kata kerja yang digunakan. Kalau menggunakan verb yang bermakna aktivitas berarti verbal, tapi kalau hanya menggunakan to be itu adalah kalimat nominal. Saya contohkan yang pertama adalah my brother is happy. Di situ hanya menggunakan kata is ya. Happy itu kan kata sifat. Berarti ini termasuk kalimat nominal. John eats an apple. Jadi John makan apel. Itu ada kegiatannya. Makan berarti contoh kalimat kedua adalah kalimat verbal. Meaningnya di sini aktif karena menggunakan verb pertama. Nah, itu adalah untuk identifikasi soal jenis kalimat. Kita bisa mengerjakan untuk soal-soal berikutnya. Dan sekarang kita akan belajar pola kalimat atau struktur kalimat. Jadi pola kalimat umumnya adalah subjek pertama, pelakunya, verb, kata kerjanya, objek, dan diikuti keterangan. Itu pola umum seperti itu. Contohnya adalah John speaks English every day. Itu subjeknya John, kata kerjanya speaks, objeknya English, keterangannya adalah every day. Contoh yang kedua adalah every day John speaks English. Ada perbedaan ya untuk kata keterangannya. Kalau yang pertama itu di belakang dan yang kedua berada di depan. Yang ketiga John every day speaks English. Itu kurang S ya kata kerjanya. Jadi di situ juga ada perbedaan lagi untuk kata keterangannya itu berada di antara subjek dan verb. Perlu diketahui bahwasanya sebuah kata keterangan, mungkin keterangan tempat atau keterangan waktu, itu nanti bisa diletakkan everywhere in the sentence. Everywhere maksudnya di mana-mana ya, di dalam kalimat. Tetapi kita harus bisa menentukan subjek verbnya dulu, karena yang paling utama itu subjek dan verb. Nah, kalau Anda ingin menambahkan kata keterangan, Anda bisa meletakkannya di awal kalimat boleh, di belakang sendiri boleh, atau setelah subjek juga boleh. Kata keterangan itu fungsinya hanya sebagai aksesoris kalimat biar kalimatnya menjadi panjang. Tapi yang paling utama kita harus mengetahui subjek dan juga verb.
Untuk catatan, subjek adalah kata benda. Jadi subjek itu harus menggunakan kata benda. Bisa orang, bisa benda mati yang letaknya sebelum verb. Sebelum verb itu bukan berarti tepat sebelumnya, tapi posisinya memang harus sebelumnya. Misalkan nanti ada kata keterangan dulu sebelum verb, gak ada masalah karena kata keterangan itu hanya untuk tambahan kalimat, anggap saja nggak ada. Dan cara mengidentifikasi subjek dengan melihat letak kata benda dan memberikan pertanyaan who yang artinya siapa. Kalau ingin mengetahui subjeknya di dalam kalimat, kita bisa memberikan pertanyaan who untuk kata kerjanya. Misalkan di situ ada kalimat John speaks English. Who speaks English? Siapa yang bicara? John. Dan posisi sebuah subjek itu pasti berada sebelumnya verb ya. Jadi subjek harus pakai kata benda dan posisinya sebelum verb. Untuk pola yang kedua adalah subjek, verb, kata keterangan. Jadi yang pertama subjek, verb, objek, dan keterangan. Nah, ini enggak ada objeknya. Kalimat tidak ada objeknya enggak ada masalah. Yang paling penting adalah subjek dan verbnya. Perbedaannya kalau misalkan setelah verb diikuti oleh kata benda itu berarti subjek, predikat, objek. Kalau setelah verb diikuti langsung kata keterangannya berarti itu SPK. Lihat contohnya John sits in the class. Itu setelah sits kata kerjanya diikuti in the class. Itu kata keterangan tempat. Jadi polanya itu SPK. My brother runs quickly. Kata yang berakhiran ly itu juga kata keterangan. Artinya dengan cepat. We take a walk at 9 a.m. Itu kata kerjanya adalah take at 9 a.m. itu keterangan waktu. Jadi tidak harus sebuah kalimat lengkap SPO terus K, tapi sebuah kalimat itu nanti polanya yang paling penting adalah SPO K atau SPK. Inti kalimat itu berada di subjek dan predikatnya. Baik, itu adalah mengenal pola kalimat atau struktur kalimat. Kesimpulan, kalimat adalah rangkaian kata yang berpola SPOK atau SPK dan kata keterangan dapat dipindah posisi sesuai dengan keinginan di depan, setelah subjek atau di belakang sendiri. Jumlahnya pun boleh lebih dari satu. Kalimat bisa bermakna kegiatan atau kalimat verbal dan tidak bermakna kegiatan atau kalimat nominal. Subjek adalah kata benda yang berada sebelum verb dan objek adalah kata benda setelah verb. Kata keterangan tempat yang kata keterangan yang jenis tempat, jenis waktu atau jenis yang umum adalah aksesoris kalimat. Nah, itu adalah kesimpulan untuk mengenal uh, jenis kalimat. Sekarang kita akan belajar mengevaluasi materi yang sudah kita pelajari tentang kalimat. Kita akan belajar untuk menyusun kalimat yang acak ini menjadi kalimat yang bisa dipahami. Ingat-ingat, sebuah kalimat polanya SPOK. Nah, kalau kata keterangannya itu nanti ada dua, kita bisa meletakkan kata keterangan tempat dulu, baru diikuti keterangan waktu ya. Contoh di sini, I will go home now. Itu ada subjek I, kata kerjanya will go, kegiatannya, dan will go home, dan now itu keterangan. Itu SPK ya. Terus berikutnya, pertama cari subjek dulu. Subjek itu orang, berarti we, kata kerjanya will give, objek dulu, the present. Ini ada dua objek ya, berarti kalau ada dua objek, kita bisa meletakkan objek yang pertama itu yang jenis orang dulu. Nah, untuk objek yang kedua itu yang benda mati. Jadi untuk yang kedua adalah we will give him the present tomorrow. Ya. Terus yang ketiga, subjek dulu, pelakunya adalah orang, itu we, kegiatannya adalah met, itu verb kedua. Yang ditemui siapa? Her. Kapan?
di mana? At the station last night. Ya. Nah, silakan Anda bisa mengerjakan untuk soal berikutnya. Oke, saya kira cukup untuk materi pengenalan soal TOEFL kategori grammar.